Pendengar yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita dipertemukan kembali dalam firman untuk Anda. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang yang terbesar, mengapa yang melayani. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini masih tersedia bagi kami untuk mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau pakai berbicara. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar, dan pimpin kami masing-masing pendengar kami dimanapun mereka berada dengan kuat kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9. Markus pasal 9, saya akan membacakan dari ayat 35 sampai dengan ayat 37. Markus 9 mulai ayat 35 sampai dengan ayat 37. Begini bunyinya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kunci. Saya kemana-mana membawa kunci. Kunci mobil, kunci rumah. Demikian juga istri saya juga membawa. Kenapa? Karena kalau saya lupa membawa, istri saya membawa juga. Sehingga akhirnya kami bisa masuk rumah. Nah, kunci itu gunanya untuk membuka yang tertutup. Kunci rumah untuk membuka pintu rumah yang tertutup. Kunci almari untuk membuka almari yang tertutup. Kunci kendaraan untuk menghidupkan mesin agar kendaraan bisa dipakai untuk jalan. Setiap orang, baik secara diam atau diucapkan, pasti punya yang namanya kunci. Kunci sukses, kunci bahagia, kunci masa depan, dan seterusnya. Kunci itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Di samping kunci hidup, orang pasti punya yang namanya mimpi. Murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan mengikut Yesus di tengah jalan, mereka berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Pertanyaan ini dan perdebatan ini menurut saya dipicu oleh satu, peristiwa Tuhan Yesus yang hanya membawa 3 muridnya ke puncak gunung, Petrus, Yohanes, Yakobus, sedangkan 9 yang lain ditinggal. Mereka bertiga itu melihat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung didampingi Musa dan Elia. Kedua, dipicu oleh peristiwa pengusiran setan oleh murid-murid yang tidak ikut naik ke gunung. Murid 9 orang itu gagal mengusir roh jahat yang membuat seorang anak menjadi bisu dan berperilaku aneh. Markus pas 9 ayat 17-18 mengatakan, "Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kenapa mereka berdebat soal siapa yang terbesar di antara mereka? Kemungkinan adalah yang pertama, mereka yang tidak ikut dibawa naik ke gunung oleh Tuhan Yesus merasa iri. Merasa adalah murid-murid yang dinomorduakan. Yang kedua, kemungkinan kedua, mereka yang tidak dapat mengusir roh jahat merasa tidak memiliki kuasa, walaupun sudah ikut Tuhan Yesus berlama-lama. Mereka berpikir bahwa 3 murid yang ikut Tuhan Yesus itu adalah murid-murid yang hebat, dan kami ini bukan apa-apanya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun kita ini pengikut Tuhan Yesus, kita jangan asal mengikut.
Jangan cuma asal mengikut. Kita harus mempunyai mimpi. Mimpi apa? Mimpi yang pertama adalah menjadi orang Kristen di atas rata-rata. Saya tidak mengatakan yang terbesar. Menjadi orang Kristen di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu artinya bukan yang biasa. Kenapa Tuhan Yesus memilih Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Pasti ketiga murid itu memiliki kelebihan dibanding yang lain. Ketiga murid itu saya bayangkan senangnya luar biasa karena benar-benar melihat, mengalami sendiri bersama Tuhan Yesus melihat kemuliaan Allah. Mereka sampai-sampai mau menahan 3 orang itu, Yesus, Musa, dan Elia, untuk dibuatkan kemah. Kemuliaan itu peristiwa supranatural. Pasti Tuhan Yesus tahu kelebihan ketiga murid itu, sehingga mereka dibawa naik ke gunung untuk menyaksikan bahwa Yesus benar-benar Allah, benar-benar juru selamat. Pertanyaan untuk kita, apakah kita masih mau menjadi orang Kristen yang rata-rata, yang biasa-biasa, atau orang Kristen yang di atas rata-rata, orang Kristen yang luar biasa? Kriteria untuk menjadi orang Kristen di atas rata-rata itu adalah 1. Memiliki kedekatan atau keintiman dengan Tuhan Yesus lebih dari yang biasa-biasa. Inilah cara kita untuk mengalami seperti yang dialami para murid. 3 murid yang dibawa ke atas gunung, kemuliaan Allah. Yang kedua, selalu mengikut kemana Tuhan Yesus pergi dan mengajar, menyimak atau belajar dengan apa yang diajarkan Tuhan lalu dilakukan. Seorang bernama Tuan Sof, orang yang sukses hidupnya, ditanya apa rahasianya. Dia berkata begini, jadilah orang yang mengembangkan jabat tangan di atas rata-rata. Artinya, kembangkan persahabatan yang lebih dari yang biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang mengembangkan senyum di atas rata-rata. Jadilah orang Kristen yang mengembangkan keberanian di atas rata-rata. Jadilah orang Kristen yang mengembangkan kemauan di atas rata-rata. Untuk itu kita harus belajar keras dan bekerja keras di atas rata-rata. Anak-anak sekolah dalam satu kelas dengan guru yang sama, pelajaran yang sama, waktu yang sama, hasilnya kenapa bisa berbeda-beda? Yang membuat berbeda-beda itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka. Kalau orang tidak punya mimpi, maka dia hanya menjadi yang murid biasa-biasa. Tapi kalau punya mimpi, besok kalau aku sudah besar mau jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Nah, orang ini, murid ini, dia bisa menjadi murid di atas rata-rata. Kita tahu jawabnya bahwa menjadi orang Kristen di atas rata-rata itu dimulai dari dalam hati kita. Semua yang kita pelajari, kita terima melalui bacaan Alkitab, renungan, khotbah, kesaksian, bagaimana setelah itu masuk dalam hati kita. Masuk lalu hilang lagi, atau masuk kemudian berproses dan tumbuh menjadi di atas rata-rata. Coba diingat dari pertama kali kita menjadi seorang murid Kristus. Apakah kita tetap biasa-biasa atau kita ini sudah naik terus, naik tingkat S1, S2, S3 sampai S yang terakhir, surga. Yang kedua, saudara, mimpi kedua itu kita harus mempunyai kunci untuk membuka yang tertutup. Murid-murid Tuhan Yesus itu mempunyai mimpi menjadi orang yang terbesar di antara mereka. Tidak salah. Jadi mereka berdebat soal siapa yang terbesar, itu sebetulnya mimpi. Siapa orangnya yang tidak ingin menjadi terbesar, terkaya, terhormat, terapalagi, atau hidup di atas rata-rata. Tapi masalahnya punya kunci atau tidak? Kuncinya salah atau kunci yang benar? Murid-murid yang 9 orang punya kunci, tapi mereka ingin menjadi yang terbesar di antara mereka, bukan terbaik, menjadi pengikut Kristus. Istilah
cari nama atau memuliakan Tuhan, ya, itu kadang-kadang bisa menjadi jebakan bagi kita. Benarkah kita memuliakan Tuhan atau hanya cari nama? Di gereja dalam pelayanan ada orang-orang yang suka cari nama supaya terkenal dan dikenal, bukan untuk memuliakan Tuhan. Ini yang disebut toksit atau racun yang bisa membuat orang tersandung. Oleh sebab itu Tuhan Yesus segera memanggil para murid dengan menghadirkan seorang anak untuk dijadikan contoh. Coba kita bayangkan, kira-kira Tuhan Yesus tetap berdiri atau jongkok menyejajarkan dirinya dengan anak kecil yang dipanggil itu. Tuhan Yesus pasti jongkok. Anak itu didekati, disapa, dibelai. Nah, ini gambaran apa yang dilakukan Yesus itu? Gambaran merendahkan diri dan merendahkan hati. Rendah diri itu bukan minder, tetapi menjadi yang sama dengan yang kita hadapi. Kunci untuk menjadi di atas rata-rata adalah menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Allah. Allah yang menjadi sama dengan manusia. Selama kita tidak mau merendahkan hati dan menjadi sama dengan orang yang kita layani, kita hadapi, kita tidak akan bertumbuh menjadi orang Kristen di atas rata-rata. Mari kita koreksi. Apa saja yang masih menutupi kita menjadi orang Kristen di atas rata-rata? Murid-murid yang ke-9 orang itu gagal mengusir roh jahat yang ada di tubuh anak kecil bisu itu. Kenapa? Kunci untuk membuka yang di dalam hati itu salah. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau mereka berhasil, wah, pasti nama mereka akan terkenal. Sama dengan 3 orang murid yang naik ke atas. Kalau mereka terkenal, mengapa kami tidak? Ternyata tanpa Tuhan Yesus hadir, kami juga bisa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa jenis roh yang jahat itu tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Bukan dengan mimpi yang menjadi tapi salah. Kita masing-masing punya kunci di dalam hati kita, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Apakah iman kita benar-benar untuk memuliakan Tuhan? Atau sekedar punya iman, biar disebut Kristen? Yang ketiga, mimpi yang berhasil akan kita gunakan untuk apa? Kalau kita punya mimpi dan mimpi itu berhasil, untuk apa? Dalam kehidupan kita ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Mimpi yang saya maksud di sini adalah harapan ke depan untuk menjadi orang Kristen di atas rata-rata yang memiliki kelebihan-kelebihan spiritual. Apakah itu yang namanya talenta atau itu yang namanya karunia? Talenta itu bisa dipelajari. Pelajari musik, sekolah, aktif pelayanan, ikut ini, ikut itu talenta. Yesus memberi perumpamaan ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi yang namanya karunia itu anugerah, pemberian Tuhan. Sekali diberi oleh Tuhan, melekat seumur hidup selama karunia itu digunakan dengan benar. Kalau kita memiliki yang saya sebut tadi, talenta atau karunia, gunakan untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Jangan disimpan, jangan ditahan, jangan disembunyikan, jangan untuk pameran. Siapa orangnya yang tidak suka ketika dipilih Tuhan untuk naik gunung melihat Tuhan Yesus dipermuliakan bersama Musa dan Elia? Pasti senang. Ini pelajaran buat kita juga. Benar bahwa ada kebangkitan orang mati. Benar ada hidup yang kekal. Buktinya apa? Musa dan Elia yang sudah dipanggil Tuhan berabad-abad sebelum Yesus lahir, ternyata hadir kembali di antara Yesus, mendampingi Yesus dalam kemuliaan itu. Kita akan mengatakan benar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dari surga ada suara, inilah anakku yang kukasihi, terkasih, dengarkanlah dia. Itulah yang disebut pengalaman iman atau pengalaman spiritual. Saudara-saudara pernah mengalami? Siapa yang mau bersaksi bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu ada dan menyertai? Saudara-saudara,
kalau kita itu diberi karunia Tuhan, saksikanlah pengalaman iman yang saudara alami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang itu mengenal Tuhan dengan benar. Jadi tidak hanya mendengar khotbah, tetapi mengalami sendiri pengalaman dengan Tuhan. Yang terbesar adalah yang melayani, yang memiliki hidup di atas rata-rata. Dipanggil untuk melayani itu benar-benar kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena dengan itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang hidup secara materi di atas rata-rata, tapi hanya untuk dirinya sendiri, akhirnya menimbulkan perpecahan keluarga karena warisan dan harta. Orang yang hidup secara rohani di atas rata-rata hanya untuk dirinya sendiri, hidupnya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada sukacita, dan dia sudah merasa puas dengan dirinya sendiri. Ibarat pohon yang tumbuh tapi tidak berbuah. Saudara-saudara, itulah orang-orang yang disebut terbesar, yaitu memiliki pengalaman iman bersama Tuhan Yesus di atas rata-rata. Maukah saudara mengalaminya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami dengan firman ini, dan kami mohon diberi kuasa untuk melakukannya, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.